adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus kan Kak? Betul, Tuhan Yesus baik ya, dia tidak benar-benar meninggalkan kita, tapi dia menurunkan Roh Kudus untuk kita semua. Kak Naomi tahu nggak kenapa kita harus bersyukur? Tahu dong Kak, karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudusnya ke setiap kita untuk menolong kita dan menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Betul, nah adik-adik jangan lupa ya selalu bersyukur dan juga bersukacita. Nah, kita mau mulai nih ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi kakak mau adik-adik semua mempersiapkan diri dulu dengan cara Adik-adik harus berpakaian yang rapi. Terus pas lagi ibadah nggak boleh makan dan minum ya. Dan yang terakhir jangan pegang mainan atau gadget. betul, adik-adik walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah, sikap berdoanya, sikap beribadahnya harus sama seperti adik-adik beribadah di gereja. Karena ibadah kita ini buat Tuhan. Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau gerak dulu nih Kak, biar kita lebih semangat lagi ibadahnya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Lina? Lagu dari Terbit Matahari dan juga Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Salam dan selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang kami cintai. Sudah siap untuk beribadah? Sudah ya? Baiklah. Atas nama majelis dan abang kakak guru sekolah minggu HKBP Duren Sawit, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari kedatangan Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama, serta selamat beribadah bagi adik-adik sekolah minggu dan kita semuanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik dan kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang kami cintai, sebelum beribadah kita melipat tangan, tutup mata, dan berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pintunya salibnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku, dan dilanjutkan dengan Ada Satu Sobatku. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Ku kan
setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita untuk minggu ini tertulis di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Marilah kita baca secara bergantian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat terakhir kita baca bersama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ku menang, dan dilanjutkan dengan Yesus besertaku. Adik-adik tetap semangat ya, semuanya bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit.
jongkok ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Senyumnya mana? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2, datang dan penuhilah. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan Roh-Mu Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, yang masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama mama, papa, bahkan mungkin ada juga opung bersama dengan kita. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bukan hari Minggu biasa. Ayo, siapa yang tahu? Hari apa sekarang? Ada apa sekarang? Hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan sebelum Dia naik ke sorga. Itulah hari ini di mana sering kita dengarkan dikatakan Pentakosta. Pentakosta artinya hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus ini adalah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan, "Aku akan mengirim penolong, Roh kebenaran, bersama-sama menyertai kamu." Janji yang dikatakan oleh Tuhan ditepati pada hari ke-50. Nah, oke. Mari coba kita lihat dulu cerita ini. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana.
Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, "Inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya orang-orang dengan sedih. "Tinggalkan perbuatan jahat," jawab Petrus. "Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka.
Tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang pencurahan atau kedatangan turunnya Roh Kudus. Yuk, seperti apa? Tadi dikatakan kedatangan Roh Kudus itu seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Yang kedua, tampak seperti mereka lihat lidah-lidah api. Yang ketiga, mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa lain yang diberikan Roh Kudus, tapi mereka bisa saling mengerti. Masing-masing mendengarkan seperti di bahasa masing-masing. Apa yang mereka bicarakan di sana? Ayo, apa yang mereka bicarakan adik-adik sekolah minggu? Ternyata yang mereka bicarakan bukan gosip, bukan hoax, bukan. Tapi yang mereka bicarakan adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa itu perbuatan besar? Seperti Allah menciptakan langit dan bumi ini. Baru perbuatan besar itu Allah mati, Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga, dan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya. Tapi ada yang menyindir karena masing-masing mereka berbicara dan mendengar di bahasa masing-masing. Ya, bisa kita bayangkan ya adik-adik ya, semuanya bicara di sana, bicara di sini, di sini, di sini, tapi mereka bisa saling mengerti. Sehingga ketika itu mereka sepertinya dilihat oleh orang yang lain yang tidak menyukai tempat itu, yang tidak menyukai suasana itu, menganggap mereka itu sedang mabuk anggur. Coba bayangkan, masa orang dalam berkata-kata yang baik dikatakan lagi mabuk anggur, dan itu sebenarnya masih pagi. Mungkinkah orang mabuk anggur pagi-pagi? Tidak mungkin ya. Nah, itulah yang kita lihat dari nats yang tadi itu dan cerita itu. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, di minggu pencurahan Roh Kudus ini sungguh luar biasa. Allah itu mau menyertai kita. Dari mana kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Hati kita yang paling dalam. Hati yang paling dalam, atau sering dikatakan inner atau inner heart. Ya, hati yang paling dalam. Yang sering kita dengar kalau misalnya kita mau berbuat baik, hati kita mau berbicara mengatakan seperti ini. Ya, lakukanlah yang baik itu. Sebaliknya kalau kita mau melakukan yang jahat, pasti itu juga hati kita itu berbicara melalui hati kita. Dia katakan, jangan lakukan, itu tidak baik. Itu suara hati kita yang paling dalam. Nah, oleh karena itu, di dalam tugas kita sebagai orang percaya, mari kita menerima pencurahan Roh Kudus itu. Tapi sering suara Roh Tuhan
yang berbicara kepada kita itu kita abaikan, kita tidak dengarkan. Karena suara dunia ini lebih menarik. Mungkin ketika mama menyuruh kita, ayo cuci dulu piring, kita akan katakan, jangan mama, nanti aja, ini lagi tanggung, nonton. Nontonnya adalah mungkin ada pada saat itu film Shinchan atau film kartun yang lainnya, ya, sehingga kita tidak mendengarkan nasihat orang tua kita. Dan di masa-masa PSBB sekarang ini juga, ya, bagaimana kita mau memutus rantai virus corona jika kita tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Kalau kita mau sehat, ya terserah kita. Sepertinya baru-baru ini Nang Pendeta dengar kata-kata terserah. Karena apa? Karena belakangan ini begitu banyak orang yang terpapar oleh COVID-19. Tentunya adik-adik sekalian tidak mau terpapar ya. Kalau tidak mau terpapar, ikuti apa yang dikatakan pemerintah, yaitu rajin cuci tangan, pakailah masker kalau bepergian keluar. Itulah tandanya kita orang yang percaya, yang mau mematuhi pemerintah, karena pemerintah adalah juga yang diutus oleh Allah. Sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus juga, mari kita juga berbicara yang baik, berbicara yang benar. Jangan menebarkan hoax, gosip, dan yang lainnya. Tapi berbicaralah, membicarakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Coba, apa keajaiban? Ya, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan orang tua yang baik. Ini luar biasa. Jadi, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bagian daripada orang-orang yang menyindir tadi. Tapi justru kita adalah orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik tahu nggak, pada saat hari kedatangan atau turunnya Roh Kudus itu berapa orang yang dibaptis? Ayo. Ada 3.000 orang. Ini luar biasa. 3.000 orang dibaptis karena pencurahan Roh Kudus. Jadi terimalah Roh Kudus di dalam hatimu, menyertai hidupmu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Terlebih di hari Pentakosta ini, hari ke-50, pencurahan Roh Kudus turun atas murid-murid dan orang percaya pada saat itu. Dan saat ini, hari ini kami merayakannya. Kami mohon Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami, menyertai anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka, dan biarlah mereka menerima
Roh Kudus di dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan melalui nyanyian PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya melalui mama dan papa, dan uang persembahannya boleh dikirim ke nomor rekening di bawah ini ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan bersatu dalam kasih, bersama melayani dan